Berlatar di Hawaii, saat perayaan malam, Tahun Baru Imlek berlangsung, cerita diawali dengan seorang detektif swasta bernama Walter yang terlihat terburu-buru menjauh dari keramaian. Ia merasa ada beberapa orang asing yang terus mengawasinya dari belakang. Tanpa diketahui siapapun, Walter diam-diam memasukkan sebuah paket kecil ke dalam kotak surat di pinggir jalan. Namun nahas, sesaat kemudian, ia tewas di tempat setelah sebuah van biru tanpa plat nomor dengan sengaja menabraknya. Kematian Walter membuat putranya, James, seorang komandan khusus angkatan laut, sangat terpukul ketika melihat jasad sang ayah terbujur kaku di kamar mayat. Selain James, Walter juga memiliki anak lain bernama Johnny, adik kandung James, yang bekerja sebagai intel kepolisian di Oklahoma. Johnny dikenal sembrono, sering melanggar kode etik, dan memiliki kebiasaan aneh yang membuat orang-orang di sekitarnya kesal. Sikapnya itu pula yang akhirnya membuat sang pacar, Valentina, memutuskan hubungan karena sudah muak dengan kelakuannya yang tak pernah berubah. Sore hari, saat Johnny sedang termenung sendirian di ruang tamu, ia mendapat panggilan dari Leila, istri James. Leila memberi kabar bahwa ayah mereka, Walter, tewas malam sebelumnya dan pemakamannya akan dilaksanakan besok siang. Ia juga menjelaskan bahwa Walter meninggal akibat tabrak lari oleh orang tak dikenal. Tak lama setelah telepon berakhir, suasana mendadak mencekam. Beberapa anggota Yakuza tiba-tiba muncul dan mengancam Johnny dari belakang. Mereka menuntut Johnny menyerahkan paket milik Walter. Namun karena benar-benar tidak tahu apa-apa, Johnny pun menjawab dengan jujur, entah sepenting apa isi paket tersebut. Apakah berisi uang, data rahasia, atau sesuatu yang sangat berharga, tidak ada yang tahu. Meski terus ditekan, Johnny tetap bersikeras bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan paket itu. Bukannya pergi setelah Johnny mencoba menjelaskan dengan baik-baik, mereka bahkan memamerkan tato naga kebanggaan mereka, dan perkelahian pun tak terelakkan. Tanpa disadarinya, ternyata masih ada anggota Yakuza lain yang sudah menunggu di pintu depan. Pertarungan pun tak terhindarkan dan berlanjut hingga ke ruang tamu. Johnny yang awalnya masih mencoba menahan diri, akhirnya mulai melawan. Namun keadaan berubah ketika salah satu anggota Yakuza dengan sengaja merobek foto mendiang ibu Johnny yang telah lama meninggal. Hal itu langsung membakar emosi Johnny hingga ia tak lagi bisa menahan amarahnya. Singkat cerita, tibalah hari pemakaman Walter yang dihadiri beberapa bos gangster, mantan kliennya semasa hidup. Tak lama kemudian, Johnny datang dengan wajah penuh memar setelah pertarungannya melawan para Yakuza malam sebelumnya. Meski sudah lama tidak bertemu, Johnny dan James sama sekali tidak terlihat akrab. Hubungan kakak beradik itu memang sudah lama renggang karena mereka selalu berbeda pendapat dalam banyak hal. Bahkan untuk hal sepele sekalipun. Di tengah prosesi pemakaman, hadir seorang pria bernama Mahu, gubernur sekaligus sahabat dekat Walter. Kedekatannya membuat Johnny dan James sudah menganggapnya seperti paman sendiri. Setelah menyampaikan beberapa patah kata mengenai jasa Walter bagi pemerintahan, mereka kemudian melarung abu mendiang ke tengah laut. Saat makan siang berlangsung, Johnny mulai membahas lambannya kinerja polisi yang hingga kini belum berhasil menemukan pelaku tabrak lari. Berbeda dengan James yang memilih mengikhlaskan kepergian ayah mereka, Johnny justru merasa ada sesuatu yang janggal. Ia curiga kematian Walter bukan kecelakaan biasa, melainkan pembunuhan yang sudah direncanakan sejak awal. Percekcokan antara Johnny dan James pun berlanjut hingga ke tepi pantai. James mulai kesal dengan sikap adiknya yang menurutnya selalu membuat keributan dan asal menuduh tanpa bukti jelas. Ia mempertanyakan alasan Johnny yang begitu yakin bahwa kematian Walter adalah pembunuhan. Keesokan harinya, Johnny pergi ke rumah Walter untuk mencari petunjuk. Namun setibanya di sana, ia mendapati rumah tersebut sudah lebih dulu diacak-acak oleh seseorang asing. Tanpa banyak tanya, Johnny langsung menghajar pria itu karena mengira dirinya pencuri. Padahal pria tersebut bernama Pika, orang kepercayaan Walter yang bekerja sebagai peretas sekaligus ahli penyamaran. Setelah situasi mereda, Pika menjelaskan bahwa ia sebenarnya sedang menjalankan tugas terakhir dari Walter. Dan mulai saat itu akan membantu Johnny mengungkap kasus ini.
Saat Pika masih sibuk mengobati hidungnya yang babak belur, Johnny merasa curiga dengan papan selancar milik Walter yang siripnya terpasang terbalik. Ketika mencoba memperbaikinya, ia malah menemukan sebuah blueprint gedung yang tersembunyi di dalam papan selancar tersebut. Di hari yang sama, James mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus tabrak lari ayahnya. Namun pihak kepolisian mengaku kesulitan melakukan investigasi karena lokasi kejadian berada di titik buta kamera pengawas. Satu-satunya barang bukti yang ditemukan hanyalah dompet milik Walter yang berisi nota belanja dari Ulimart. Anehnya, di balik nota itu terdapat coretan berisi 12 kata acak yang sama sekali tidak dimengerti maksudnya. Ucapan Johnny soal kemungkinan adanya pembunuhan mulai terngiang di kepala James. Karena penasaran, ia pergi ke lokasi kejadian dan menemukan sebuah CCTV toko yang mengarah tepat ke jalan tempat Walter ditabrak. James sempat mencoba meminta rekaman CCTV secara baik-baik, tetapi pemilik toko malah bersikap kasar dan mengusirnya. Tak menyerah begitu saja, James kemudian pergi ke apartemen Walter untuk mencari petunjuk lain. Di sana ia bertemu Johnny dan Pika yang sedang memeriksa blueprint menggunakan laptop milik Pika. Mereka lalu memutar rekaman CCTV yang berhasil didapat dan menemukan fakta mengejutkan bahwa pengemudi van biru itu memang sengaja menabrak Walter. Karena mobil pelaku tidak memiliki plat nomor, Johnny meminta Pika mencari data seluruh pemilik mobil van di pulau tersebut. Selain itu, Johnny juga meminta informasi mengenai klien terakhir Walter sebelum meninggal. Namun karena Walter sangat tertutup soal pekerjaannya, Pika hanya bisa memberikan sedikit informasi yang ia ketahui. Dalam perjalanan pulang, Johnny menceritakan tentang serangan Yakuza yang dialaminya beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan bahwa kelompok itu sedang mencari sebuah paket penting milik Walter. Di tengah percakapan, tiba-tiba mobil mereka ditabrak hingga terguling oleh anggota Yakuza yang muncul secara mendadak. Johnny berhasil melompat keluar ke tepi jalan, sementara James terjebak di dalam mobil sambil dihujani tembakan dari para Yakuza. Setelah berhasil selamat dari kejadian tersebut, James dan Johnny segera menemui Pak Sersan untuk menyerahkan flash disk berisi rekaman CCTV tabrak lari Walter. Mendengar bahwa mereka baru saja berhadapan langsung dengan kelompok Yakuza, Pak Sersan langsung meminta keduanya menghentikan penyelidikan. Ia khawatir kasus ini akan menyeret mereka ke masalah yang jauh lebih besar dan berbahaya. Dengan bantuan adik bungsu mereka yang bekerja di pemerintahan, akhirnya terungkap bahwa blueprint yang ditemukan merupakan rancangan sebuah kasino mewah milik pengusaha kaya raya bernama Marcus. Fakta itu membuat mereka heran karena perjudian dan kasino dilarang keras di Hawaii. Mereka pun mulai bertanya-tanya, mengapa Marcus sampai menyewa detektif swasta seperti Walter? Padahal, jika hanya ingin melancarkan proyek ilegalnya. Keesokan harinya, Johnny mendapat panggilan dari Pika yang berhasil membujuk Pak Sersan untuk memperlihatkan data para pemilik mobil van di wilayah Hawaii. Dari sekian banyak nama, ada satu nama mencurigakan, yaitu Hayashi Import. Entah itu nama seseorang atau sebuah perusahaan, Johnny meminta Pika untuk menyelidikinya lebih lanjut. Memanfaatkan koneksi yang dimiliki Pika, mereka akhirnya berhasil masuk ke kediaman Marcus dengan menyamar sebagai petugas catering. Kebetulan hari itu, Marcus sedang mengadakan acara penggalangan dana bersama para rekan bisnisnya, sehingga James dan Johnny memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Marcus sendiri diduga kuat terlibat dalam kematian Walter. Namun sebelum sempat berbicara dengannya, perhatian Johnny malah teralihkan oleh seorang wanita cantik yang baru saja lewat. Bukannya fokus pada misi, Johnny justru mengikuti wanita tersebut keluar. Wanita itu bernama Monica, dan ternyata adalah istri Marcus. Saat mendengar Walter telah meninggal, Monica terlihat sangat terkejut karena ia ternyata sudah mengenal Walter sebelumnya. Ia kemudian mengungkapkan bahwa Walter pernah disewanya sebagai detektif pribadi untuk mengawasi Marcus yang dicurigai memiliki wanita simpanan. Karena merasa pembicaraan ini terlalu sensitif dilakukan di tempat ramai, Monica pun mengundang Johnny ke apartemennya agar mereka bisa berbicara secara lebih pribadi. Sementara itu, James justru menemukan petunjuk penting tanpa sengaja. Ia melihat kartu nama milik seorang berandalan Yakuza bernama Nakamura
yang ternyata berhubungan dengan Hayashi Import. Dari situlah James menyadari bahwa Hayashi Import bukan nama orang, melainkan sebuah perusahaan Jepang. Ketika James mulai menyinggung soal van biru yang digunakan para pelaku, Nakamura dengan santai mengakui bahwa dialah yang memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Walter karena dianggap terlalu ikut campur dalam urusan Marcus. Nakamura bahkan sudah mengetahui bahwa kedatangan James dan Johnny ke acara tersebut bertujuan untuk membalas dendam atas kematian ayah mereka. Disinilah James dan Johnny akhirnya dibawa menghadap Marcus untuk diinterogasi. Setelah James menjelaskan maksud kedatangannya yang ingin memastikan keterlibatan Marcus dalam kematian Walter, Marcus dengan tenang mengaku tidak tahu menahu soal pembunuhan tersebut. Namun ia membenarkan bahwa Walter memang pernah disewa untuk memantau gerak-gerik Monica, istrinya sendiri. Situasi pun semakin membingungkan karena baik Marcus maupun Monica sama-sama mengaku pernah menyewa Walter untuk tugas yang serupa. Merasa tidak mendapatkan jawaban apapun, James akhirnya mengajak Johnny pergi dan memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan mereka sendiri. Teringat dengan undangan Monica sebelumnya, Johnny kemudian pergi ke apartemen wanita itu untuk menemuinya. Namun setibanya di sana, ia justru dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Monica ditemukan tewas setelah jatuh dari lantai 30 apartemennya. Belakangan terungkap bahwa Monica dibunuh oleh Marcus sendiri. Marcus diliputi rasa cemburu dan mengira pertemuan Monica dengan Johnny merupakan sebuah perselingkuhan. Mendengar hal itu, Johnny pun naik pitam dan langsung mendatangi kediaman Marcus untuk membuat perhitungan. Sayangnya, karena bertindak terlalu ceroboh, Johnny berhasil dilumpuhkan setelah salah satu penjaga menembaknya menggunakan alat setrum. Beruntung, Marcus tidak membunuhnya dan hanya menyerahkannya kepada polisi dengan tuduhan pencurian biasa. Berkat bantuan Paman Mahu, Johnny akhirnya dibebaskan pada hari yang sama. Sesampainya di rumah, Johnny mendapat telepon dari Valentina yang memberitahu bahwa rumah dinasnya di Oklahoma menerima sebuah paket kiriman dari Walter. Paket tersebut berisi sebuah USB misterius. Sesampainya di Bandara Hawaii, Valentina disambut Johnny yang langsung mencoba mengajaknya balikan. Namun Valentina masih kesal dengan sikap Johnny selama ini, sehingga ia menegaskan bahwa kedatangannya ke Hawaii hanya untuk mengantarkan USB milik Walter, bukan untuk memperbaiki hubungan mereka. Dalam perjalanan pulang, Pika mencoba membuka isi USB tersebut. Namun perangkat itu ternyata meminta kode berupa 12 frasa acak untuk login. Saat itulah James teringat pada 12 kata aneh yang ditemukan di balik nota dalam dompet Walter. Ia pun segera memasukkan semua kata tersebut sebagai sandi, namun tepat ketika proses login dimulai, situasi mendadak kacau. Sekelompok ninja bermotor yang dikirim Marcus tiba-tiba muncul dan mencoba merebut USB itu. Mereka menyerang mobil Johnny dan James sambil berusaha masuk dari berbagai sisi. Setelah berhasil lolos dari serangan ninja bermotor, ancaman belum berakhir. Kini mereka harus menghadapi anak buah Marcus lainnya yang datang menggunakan helikopter dan terus memburu mereka. Dengan kerjasama yang solid, Johnny dan James akhirnya berhasil melumpuhkan para penyerang dan keluar dari situasi berbahaya tersebut. Usai ketegangan mereda, mereka akhirnya berhasil membuka isi USB itu. Di dalamnya terdapat data transaksi bernilai jutaan dolar. Pengirim dana tercatat atas nama Marcus, sementara penerimanya adalah Paman Mahu. Dari sinilah semuanya mulai masuk akal. Marcus ternyata telah menyuap Mahu, sang gubernur, demi melancarkan bisnis kasino ilegalnya di Hawaii. Selain itu, terungkap pula bahwa Walter diam-diam bekerja untuk Marcus dan Monica secara bersamaan tanpa sepengetahuan keduanya. Begitu mengetahui Walter telah menyalin semua data tersebut ke dalam USB, Marcus langsung menyusun rencana untuk membunuhnya demi menutup semua jejak kejahatan mereka. Tak lama kemudian, James mulai panik saat menyadari Lela, istrinya, dan adik bungsu mereka tiba-tiba menghilang dari rumah. Kepanikannya semakin menjadi ketika sebuah telepon masuk. Ternyata Marcuslah dalang di balik penculikan itu.
Ia mengancam akan membunuh mereka jika James tidak segera menyerahkan USB milik Walter. Namun James sadar, sekalipun USB itu diberikan, Marcus tetap tidak akan membiarkan mereka hidup. Karena itu, James dan Johnny memutuskan untuk menyerang kediaman Marcus malam itu juga. Mereka pergi ke sebuah gudang untuk mengambil berbagai senjata berat sebelum memulai aksinya. Sesampainya di lokasi, James dan Johnny langsung menghabisi 2 penjaga di garis depan. Setelah itu mereka berpencar agar pencarian berjalan lebih cepat. Di tengah penyusupan, sempat terjadi momen konyol ketika James gagal menembak seorang penjaga karena kaca jendelanya ternyata anti peluru. Bukannya segera melapor, penjaga itu malah dengan santainya membuka jendela tersebut, membuat James akhirnya bisa melumpuhkannya dengan mudah. Sementara itu, Johnny memancing perhatian para penjaga dengan menembaki kaca mobil yang terparkir di halaman. Setelah berhasil mematikan seluruh aliran listrik rumah, Marcus langsung menyuruh ajudannya memeriksa generator cadangan. Namun Johnny rupanya sudah lebih dulu memotong semua kabel, membuat sang ajudan kebingungan. Kepanikannya semakin menjadi saat menemukan para penjaga sudah terkapar tak bernyawa. Menggunakan radio milik ajudan tersebut, Johnny kemudian memperingatkan Marcus agar tidak pernah lagi macam-macam dengan keluarga Walter Hale. Menyadari anak buahnya sudah habis dibantai, Marcus yang ketakutan memilih kabur dan menyerahkan semuanya kepada Nakamura untuk membereskan masalah. Di sisi lain, James baru saja tiba di depan rumah ketika puluhan anggota Yakuza langsung menghadangnya. Pertarungan besar pun tak terhindarkan. Dengan kemampuan tempur yang dimilikinya, James berhasil melumpuhkan satu persatu anggota Yakuza. Setelah mengalahkan para anak buah Nakamura, James dan Johnny akhirnya menemukan lokasi tempat Lela dan adik bungsu mereka disekap. Namun saat keduanya berhasil membebaskan para sandera, Nakamura ternyata sudah mengintai James dari belakang dan bersiap melancarkan serangan mendadak. Meski Nakamura sangat lihai menggunakan samurai, kemampuannya tetap belum cukup untuk mengimbangi kekuatan dan pengalaman tempur James yang merupakan seorang komandan angkatan laut. Setelah pertarungan sengit, James akhirnya berhasil mengalahkan Nakamura. Sementara James masih mencari Marcus di dalam rumah, cerita beralih ke dermaga tempat Johnny berhasil menemukan Marcus yang sedang bersiap melarikan diri. Awalnya Johnny sempat hendak menodongkan pistol, namun Marcus yang tersinggung karena dianggap pengecut memilih menghadapi Johnny secara langsung dalam pertarungan 1 lawan 1. Di luar dugaan, Marcus ternyata sangat mahir berkelahi hingga membuat Johnny kewalahan. Karena merasa masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, Marcus akhirnya bermain curang dengan menggunakan besi pengait untuk menyerang Johnny. Di tengah pertarungan itulah, Marcus akhirnya mengakui semua kejahatannya. Ia dengan terang-terangan mengaku telah merencanakan pembunuhan Walter dan Monica. Marcus juga membenarkan bahwa dirinya menyuap Mahu, sang gubernur, demi melancarkan pembangunan kasino ilegal miliknya. Namun tak lama kemudian, Marcus tewas dalam sebuah ledakan besar. Sementara Johnny terjatuh ke laut dan sempat tidak diketahui nasibnya. Beruntung, James segera menemukan keberadaan adiknya dan berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Untuk Paman Mahu, ia akhirnya ditangkap atas tuduhan pencucian uang serta konspirasi pembunuhan Walter. Meski sempat menyangkal semua tuduhan, bukti-bukti yang dimiliki pihak kepolisian sudah terlalu kuat, termasuk kesaksian James dan yang lainnya. Dari seluruh kekacauan yang terjadi, hubungan Johnny dan Valentina akhirnya membaik hingga Valentina kembali menerima Johnny apa adanya. Tak hanya itu, hubungan Johnny dan James yang sebelumnya selalu dipenuhi pertengkaran, kini juga menjadi jauh lebih dekat. Mereka mulai belajar menurunkan ego masing-masing dan saling menghargai sebagai saudara.